Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Marilah bersama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10-20. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, kami menyapa Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu bersama. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bukan hanya mampu memperkatakan firman, merenungkannya, tetapi terlebih melakukannya dalam ketaatan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Efesus 6 ayat 10-20 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perlengkapan Rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai bangsa Indonesia, kita masih dalam suasana perayaan hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada banyak kemajuan yang teralami oleh bangsa Indonesia di usia yang semakin bertambah. Namun tidak bisa dipungkiri, masih banyak juga pergumulan bangsa ini dengan semakin meningkatnya angka kasus kejahatan. Dalam keyakinan iman Kristen, kejahatan adalah manifestasi kuasa iblis untuk melawan Allah serta rencana keselamatannya. Karena itu iblis juga disebut si jahat, yang sering kali menggoda manusia dengan berbagai tipu muslihatnya dan menyebabkan manusia jatuh dalam berbagai dosa yang merusak tatanan hidup yang baik. Sebagaimana yang terlihat lewat tingginya angka kasus kejahatan, baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Menyadari gencarnya serangan iblis kepada manusia, terlebih bagi orang percaya, maka untuk melawan kuasa iblis, orang percaya harus memiliki pertahanan dan perlindungan dengan mampu mempersenjatai diri agar siap masuk dalam medan peperangan rohani melawan kuasa gelap. Karena itu melalui bacaan di saat ini diangkatlah tema, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kitab Efesus adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Setelah memberitakan Injil di Efesus selama 3 tahun dalam Kisah Rasul 19, beberapa tahun kemudian Paulus ditahan di penjara Roma di pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, dan pasal 6 ayat 20. Surat Efesus ditulis dengan maksud untuk menyatakan bahwa Tuhan bekerja di dunia melalui gerejanya untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Di dalam pasal 6, kitab Efesus ini menunjukkan bagaimana Paulus mengajarkan doktrin Kristiani yang benar melalui karya penebusan Yesus Kristus di pasal 1-3. Dan penerapannya sebagai respon iman orang percaya terhadap rancangan keselamatan dari Tuhan, pasal 4-6. Kota Efesus adalah kota kedua terbesar dalam Kekaisaran Romawi, kota terpenting dan terkenal, karena di Efesus ada kuil Dewi Diana atau Dewi Artemis Yunani yang diyakini pemberi kesuburan. Kuil itu dipenuhi dengan ratusan pelacur kuil yang siap melayani semua orang
yang datang untuk melakukan penyembahan kepada dewi kesuburan mereka. Kuil ini pun menjadi salah satu kebanggaan Kekaisaran Romawi karena menjadi salah satu keajaiban dalam dunia purba, sehingga kota ini adalah kota yang didedikasikan untuk penyembahan berhala. Karena itu melalui surat ini Paulus menguatkan orang Kristen di Efesus agar tidak terpengaruh dengan praktik penyembahan berhala yang berlaku di saat itu. Karenanya Paulus banyak berbicara tentang mengalahkan iblis dan manifestasinya dalam berbagai kehidupan dosa dan kenikmatan duniawi. Bacaan kita merupakan bagian dari penerapan praktis kehidupan orang Kristen di pasal 4-6. Khusus pasal 6 diawali dengan nasihat Paulus kepada orang percaya untuk menunjukkan karakter hidup seperti Kristus yang dimulai dari dalam keluarga ayat 1-4, di tempat kerja ayat 5-9, dan ayat 10-20 yang menjadi bacaan kita merupakan nasihat penutup dari surat Efesus yang menekankan pentingnya perlengkapan rohani bagi orang percaya untuk mempersenjatai diri sebagai bentuk berjaga-jaga bahkan melawan kuasa iblis dan bala tentaranya. Paulus memperingati jemaat untuk siap menghadapi peperangan, namun bukan peperangan secara fisik yang Paulus maksudkan, yakni peperangan melawan manusia yang berdarah dan berdaging di ayat 12. Melainkan peperangan rohani melawan kuasa gelap dan roh-roh jahat di udara yang seringkali menguasai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu dunia ini. Namun perlu disadari bahwa tidak semua pemerintah dan penguasa dipakai oleh si jahat, melainkan hanya oknum-oknum pemerintah dan penguasa yang lalim, fasik, dan tidak takut akan Allah yang dimaksud. Karena dalam surat Roma 13 ayat 3-4, Paulus justru menyatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah yang dipakai untuk menyatakan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 14-17 merupakan perlengkapan rohani yang dibutuhkan untuk mengadakan perlawanan terhadap kuasa jahat, agar orang percaya dapat menyelesaikan peperangan melawan iblis. Perlengkapan ini adalah APD atau alat pelindung diri yang biasa dipakai tentara atau prajurit dalam berperang, layaknya pakaian prajurit Romawi pada masa itu. Perlu diketahui bahwa saat Paulus menulis surat Efesus, ia sedang berada di penjara Roma. Bahkan ia dianggap tahanan penting, sehingga bukan hanya tali besi yang menghalanginya, tetapi di sampingnya juga selalu ada seorang prajurit yang menjaganya. Tangan Paulus diborgolkan juga pada prajurit itu. Betapa seriusnya Paulus dijaga, sehingga Paulus tidak bisa melarikan diri karena ia terikat dengan prajurit tersebut. Pada saat Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, dia melihat prajurit yang menjaganya, maka Roh Kudus memberikan inspirasi kepadanya. Ia menyadari bahwa orang percaya pengikut Kristus adalah prajurit Kristus. Paulus melihat perlengkapan senjata prajurit Roma yang menjaganya dan menyandingkannya dengan dirinya yang terlihat tidak memiliki pakaian perang dan senjata. Namun Paulus menyadari bahwa dirinya dan semua orang percaya juga adalah laskar-laskar Kristus yang memiliki perlengkapan rohani untuk melindungi dan mempersenjatai diri. Paulus pun menuliskan apa saja yang dapat dikenakan orang percaya sebagai laskar Kristus. Pertama-tama, orang percaya diajarkan untuk berdiri teguh atau dalam keadaan siap sebagaimana sikap prajurit. Barulah menggunakan perlengkapan-perlengkapan sebagai berikut. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Menggunakan ikat pinggang bukan hanya untuk mengencangkan pakaian, tetapi pada dasarnya letak kekuatan manusia ada di bagian pinggang. Itu menunjukkan bahwa disitulah letak kekuatan manusia. Demikianlah ketika orang percaya menunjukkan kekuatannya dengan cara berani memilih hidup dalam kebenaran dengan menolak kejahatan dan dosa. Yang kedua, baju sirah keadilan yang digunakan untuk melindungi tubuh, khususnya bagian vital seperti dada atau letak jantung dari tikaman pedang, atau kalau sekarang seperti rompi anti peluru. Dengan keadilan diyakini orang percaya dapat bertahan melawan serangan iblis yang sering memakai oknum-oknum pelaku ketidakadilan di dalam dunia, sehingga Tuhan yang adil masih tetap menyatakan keadilannya melalui orang percaya yang berani menegakkan keadilan. Ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut digunakan sebagai alas kaki untuk melindungi kaki saat berperang. Iblis sejak semula adalah penentang rencana keselamatan dari Allah. Keselamatan hanya terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Maka untuk membawa orang pada keselamatan, dibutuhkan pekabar-pekabar Injil untuk memberitakan Injil Kristus
yang dengan kerelaan meninggalkan segala sesuatu untuk melakukan perjalanan misi pekabaran Injil ke seluruh dunia, sebagaimana yang dilakukan murid-murid Yesus pada awal mula kekristenan dan semua penginjil yang ada sebagai bentuk ketaatan kepada amanat agung Kristus yang berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jika orang percaya semakin banyak yang rela memberitakan Injil, maka iblis dan kuasanya pasti terpukul kalah, karena akan semakin banyak orang yang menjadi percaya pada Yesus dan diselamatkan oleh kasih Kristus yang membawa hidup dan damai sejahtera. Yang keempat, perisai iman. Perisai digunakan dalam peperangan jarak jauh maupun dekat untuk melindungi diri dari panah musuh atau dari hantaman pedang. Perisai terbuat dari baja yang sangat kokoh. Demikianlah iman yang tentu tidak bisa dipisahkan dari pengharapan dalam hidup orang percaya. Saat iblis melancarkan serangan panah api dengan berbagai pergumulan, tantangan, dan kesulitan, iman dan pengharapan akan melindungi orang percaya dan memadamkan panah api si jahat. Iblis dipastikan goyah saat orang percaya tidak kehilangan imannya di tengah situasi sulit karena ia berpengharapan di dalam Kristus. Kelima, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong adalah helm untuk melindungi kepala prajurit yang berperang, karena kepala juga adalah bagian vital manusia. Dengan ketopong dan pedang, prajurit dapat berperang dengan rasa aman, karena kepalanya terlindungi dan ia bisa melakukan serangan balik. Firman Allah memberi jaminan perlindungan dan keselamatan bagi orang percaya, sehingga segencar dan sehebat apapun serangan si jahat, tidak akan membuat orang percaya kehilangan arah, karena firman terus memberi pencerahan dan semangat. Firman juga menjadi pedang yang akan menyerang balik kuasa jahat. Serangan firman telah terbukti ampuh ketika Yesus menggunakannya melawan iblis yang mencobainya saat ia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun dalam Matius 4 ayat 1-11 dan ayat-ayat paralelnya. Dengan berbagai tipu muslihatnya, iblis menggoda Yesus saat ia lapar dan haus. Iblis mau supaya Yesus menyombongkan kuasanya mengubah batu menjadi roti dan menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Iblis juga menawarkan kemegahan dan kenikmatan kerajaan dunia, asalkan Yesus mau sujud menyembahnya. Namun setiap firman yang keluar dari mulut Yesus membuat iblis meninggalkan Yesus, meskipun Injil Lukas mencatat bahwa iblis hanya mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudara, sadarilah bahwa selama ada di dunia ini, peperangan melawan iblis belum berakhir. Setiap saat iblis menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan kepada kita. Seperti ada tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka bagian terakhir dari perlengkapan rohani adalah doa. Doa menjadi senjata mutakhir agar kita tidak lengah menghadapi iblis setiap waktu. Tanpa doa, prajurit Kristus tidak akan mampu mengenakan semua perlengkapan rohaninya dengan benar. Sebaik apapun sebuah senjata, jika kita tidak tahu cara menggunakannya, maka senjata itu tidak akan berguna atau bisa berbahaya untuk diri kita sendiri. Doa menunjukkan bahwa kita bergantung, berharap, dan mengandalkan Tuhan untuk menolong kita bertahan dan melawan iblis dan kuasanya. Karena itu, Paulus menasihatkan orang percaya harus tekun berdoa untuk membentengi diri. Saling mendoakan antar anggota keluarga, saling mendoakan antar pelayan khusus dan anggota jemaat, saling mendoakan antar pemerintah dan masyarakat. Doakan semua orang percaya dan gereja Tuhan, terlebih doakan para penginjil yang diutus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Doa menjadi langkah awal kita sebelum berperang. Karena itu berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah sebagai bentuk pelindung dan pertahanan diri dengan cara hidup dalam kebenaran dan keadilan di tengah dunia di mana terjadi kejahatan dan ketidakadilan. Punya kerelaan dan kerinduan beribadah, melayani, dan memberitakan Injil di tengah dunia yang menyepelekan persekutuan dengan dalih sibuk bekerja mengejar uang, dan uang. Lakukanlah pelayanan kasih di tengah dunia di mana terjadi kebencian, egoisme, dan keserakahan. Teguhkanlah iman dan berpengharapanlah kepada Yesus di tengah dunia yang hanya mengandalkan kekayaan dan jabatan. Namun dalam peperangan rohani, bertahan saja tidaklah cukup. Kita juga harus melakukan serangan balik menggunakan firman Allah, yakni Injil Yesus Kristus.
Karena berita Injil adalah senjata yang paling ditakuti oleh iblis dan ampuh mengalahkan kuasa jahat. Dalam Lukas 10 ayat 1-20, Yesus pernah berkata bahwa ia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit ketika ke-70 murid yang diutusnya telah selesai memberitakan Injil ke kota-kota dan kembali kepada Yesus dengan sukacita. Maka percayalah, iblis dengan berbagai manifestasinya bisa kita kalahkan karena kuasa Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus jauh lebih besar dari iblis dan roh-roh jahat. Karena itu, jangan takut, maju terus. Kita adalah militia Kristi. Kitalah laskar-laskar Kristus yang militan, yang selalu siap memasuki medan perang, menghadapi iblis dan kuasa gelap setiap waktu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Selamat berjuang saudara, Tuhan Yesus beserta. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.